yang oleh penguji. Ya. Kalau Semhas kemarin kan kayak dasar-dasarnya aja tuh. Kalau apa ya, lebih diperbaiki lagi skripsinya. Kan itu kalau udah munakosa pasti skripsinya kan harus dicetak tuh. Iya. Itu kan harus lebih Ataupun yang daftar beasiswa itu udah bisa sebasing TOEFL yang dia pakai. Yang saya tahu di kayak di LPDP itu hanya menerima beberapa TOEFL gitu. Ada yang dari instansi ini yang diterima gitu kan. Karena mereka ada standarnya kalau beasiswa. Tapi kalau di kita nih bisa ya goal apapun gitu. Yang paling murah tuh subsidi UIN yang 35.000. Ya 35.000 soalnya. Iya, tapi jarang sekali buka. Bapaknya masih ngembangin ya aplikasi. kantong mahasiswa ya. Iya, kantong mahasiswa. Tapi percuma juga kantong mahasiswa tapi jarang buka, mendingan di luar aja kan gitu. Nah, itu untuk Iya. TOEFL. Oh ya, di Semhas ini kakak bilang kartu hafalan ya. Kartu hafalan itu harus tuntas atau memang hanya kartunya aja? Iya Maksudnya benar. hanya setengah gitu, seperempat gitu, atau harus tuntas Enggak. 30? Kalau untuk kalau untuk ini, kalau untuk Sempro kemarin itu wajib hafalan surat apa ya? Al-Balad ya? Iya, Anaba bukan? Kalau untuk Semhas itu Anaba. Coba request awalnya Bes, aku tebak suratnya. Oke, kalau untuk Semhasnya itu ya Anaba benar. Tapi posisinya kalau kakak kemarin udah ujian tahfiz, jadi tinggal screenshot aja yang dari Bu Riza hafalannya. Jadi kartu hafalannya dalam bentuk screenshot WA dengan dosen tahfiznya. Iya, iya. Oh, kayak gitu ya. Kemarin itu sudah wisuda juga ya? Wisuda Ya, tahfiz. Oh, jadi kartu hafalan ya, bukan kayak sertifikat tahfiz atau ya, kartu hafalannya itu yang kita kirim. enggak. Kalau untuk sertifikat atau SKL surat keterangan lulus wisuda itu untuk kompre kalau nggak salah. Kompre ya. Jadi itu kartu hafalan. Aduh, aku simpan di mana kartu hafalan aku? Aduh. Iya. Tambah lagi kalau kakak kan muda nih. Dosennya dosen Iya, matematika. Aku dosen PBA. iya. Iya, dosen pendidikan bahasa Arab. Oh, ya beda ya. Beda jadi Bu Mursidah jadi yang anu aku itu. Untung be pas selesai juga Bu Mursidah. Soalnya Bu Mursidah ini tipenya itu harus cepat selesai. Jadi kalau ngadep beliau itu minimal seperempat juz. Pas ngadep gitu minimal seperempat juz. Soalnya aku tuh 3 kali ngadep beliau, 3 kali langsung hujan. Kata ibunya. Ibu tidak nerima satu surat itu. Itu pun kemarin itu saya setoran dari jam 11 Allah. jam 11 keluar dari prodi PPA hampir jam 2. Ya, teliti dia ibunya itu. Ya. Enggak tahu Saking sih. banyaknya ya. Ya saking anunya. Sampai yang dosen-dosen PPA tuh ketawa lihat aku. Soalnya pas aku hafalan itu gerak-gerak tangan ini. Ini mau hafalan atau mau joget? Iya. Iya, tapi untung sudah. Tapi kayaknya masih kusimpan Randy ini. kemarin 2 jus ya Iya, alhamdulillah lah. wisudanya. Alhamdulillah sih sama Ibu Mursida itu. Ya itulah kenapa aku dipilih di PBA. Bu, ini, oh ya kamu kesini aja Ren gitu ya. Iya. Iya, soalnya Bu Mursida tuh orangnya detail, habis itu makhrajnya benar-benar diperhatikan, tidak boleh salah dan juga tekanannya lebih besar sama beliau. Iya, yang satu akademi aku itu baru 2 kayaknya selesai sama Ibu Mursida. Entah tapi belum ada lagi ngecek di grup, nanti dicek lagi kayaknya. Karena ada persyaratan demikian. Iya. Nah, ini kalau sudah selesai nih pendaftaran Semhas kan? Semhas itu Semhasnya itu kan ada dosen penguji nih. Iya, Pengujinya Semhas. itu ditentukan dari prodi ya.
Atau ada Iya, dosen pengujinya ditentukan dari prodi. dari prodi. Nah, pas Semhas itu gimana sih rasanya seminar hasil gitu? Setelah melewati beberapa ujian dan juga setelah melewati banyak, Oke. benar serius kalau di Sempro itu agak lah mending ya karena persyaratannya tidak banyak. Tapi pas di Semhas itu kayak banyaknya TOEFL 400. Dapat 400 itu udah mudah loh. Jujur, aku kemarin tuh dapat 400 itu susah. Sampai 2 kali aku tes TOEFL itu Iya, biar benar. dapat 400. Iya, serius 2 kali aku tes itu. Oke. Jadi lumayan mengkocek gitu sebenarnya kalau. Cerita dulu ya, saya Iya, bahas nih. iya. Ya, silakan Kak. Tapi sebenarnya lebih ini loh, karena sempro kemarin kan, ya karena sempro kemarin kan awal kita seminar tuh. Kalau Semhas kan udah ada pengalaman dari seminar-seminar sebelumnya. Justru Semhas itu yang lebih kita, karena bab 4 itu kan kita yang bikin, kita yang penelitian. Jadi lebih menguasai lah daripada kita sempro kemarin. Karena kalau sempro kemarin itu kan lebih ke ilmiah-ilmiah kan jawabannya. Nah, kalau ke Semhas itu syarat pendaftarannya aja yang banyak, tapi kalau untuk ujiannya, seminar hasilnya dia lebih ke ya yang hasil penelitian kita. Terus untuk indikator-indikator pasti yang dibahas, indikator dari penelitian kita pada proposal kemarin di bab 3 itu kan pasti nyambungnya ke bab 4 tuh, ke hasil penelitian. Itu pasti tanya tuh indikator ini. Itu gunanya kita validasi dulu ke dosen dosen atau guru yang disuruh pembimbing dan juga ke siswa soal-soalnya. Terus kalau untuk seminar hasil kemarin, alhamdulillah kakak nggak setegang seminar proposal. Kalau seminar proposal itu rasanya, nah gitulah. Kalau seminar hasil, alhamdulillah nggak terlalu setegang seminar proposal. Kayak awalnya aja tuh yang sebelum mulai, aduh apa nih yang akan ditanyain ya kan, gimana cara jawabnya, pasti gitulah. Nah, untuk udah masuk ke prosesnya, dan alhamdulillah juga penguji kakak kemarin tuh dia, kalau penguji pertama itu sekitar 5 menitan dia nguji kakak karena ada sesuatu dan lain hal. Oh, Ya, jadi dia bentar nguji kakak. Nah, untuk penguji duanya itu lebih ke apa ya? Nggak terlalu, ya lebih ke mendetail ke cara penulisannya, ke hasil analisis penelitian kita. Tapi nggak seserem itu kok seminar hasil yang kakak rasain. Beda lagi kalau pengujinya beda. Itu semuanya tergantung penguji yang kita dapat sebenarnya. Dan alhamdulillah juga revisinya nggak terlalu banyak. Revisi kakak cuman kalau nggak salah 4 poin. Itu juga ada saran dari pembimbing salah satunya. Dan untuk ketiga poinnya itu saran dari penguji kedua. Itu aja sih kalau revisinya nggak terlalu banyak. Terus udah Semhas itu kita langsung mau daftar kompre. Itu tunggu dulu tuh nilai Semhas keluar baru bisa daftar kompre. komplit. Ya, oh iya, daftar kompre juga syaratnya tadi harus ada nilai Semhasnya. Nah, untuk apa? Udah Semhas tadi kita revisi lagi, kita bimbingan lagi tuh ke pembimbing. Alhamdulillah kemarin udah langsung di ACC Munakosa. Udah langsung di ACC Munakosa. Oke, lanjut ya. Udah ACC Munakosa tuh pembimbing 1 dan 2. Kita daftar komprenya, setahu kakak udah Semhas, udah semuanya lengkap, boleh tuh langsung daftar kompre. Nah, udah daftar kompre, kita ikutin ujiannya, karena kemarin online, ujiannya itu sesuai pengujinya mau lewat apa, Google Meet atau WhatsApp, itu. Ada juga yang diberi waktu itu 24 jam ujiannya, besoknya baru dikumpul, karena memang banyak jawabannya, gitu. Itu sih kalau dari Semhas ke kompre. Iya, iya. Kayaknya kenal itu jawabannya banyak itu. Kayaknya kenal dosennya ini. Jangan inisialnya sama dengan nama saya ini inisialnya. Benar.
Tepat sekali pasti. Inisialnya dengan nama saya depannya. Biasanya ngasihnya banyak, tapi pembelajaran. Nah, oh iya. Jangan kena aku sesuatu. Aduh, aduh. Oke. Nah, untuk yang syarat-syarat kompre nih, Eh, syarat-syarat kompre itu sama enggak sih? hmm, Lebih sedikit mana kompre sama yang Semhas tadi? lebih sedikit Senhas karena kompre itu semua sertifikat kita kumpulin ke fakultas juga dikumpulin Oh, bentuk fisiknya untuk fisiknya. dan diupload di Silayak. Oh, Oke, di kita nggak lagi ngumpul ke prodi tapi kita udah ke Silayak. kasih layak Nah, pas di kompre ya. Oh, jadi sertifikat dari awal gitu ya, dari ya benar. ospek dan apa BTA, habis itu intensif bahasa Ya Inggris, benar. bahasa Arab, KKN, magang. Ya. Suruhnya dikumpul semua itu. Kalau sertifikatnya itu PBAK Universitas Fakultas, Ya, hmm, komputer, KKN, KKN. jus amma atau tahfiz, Oh, sertifikat tahfiz juga itu aja sih. di itu aja. Di juga ya sertifikat tahfiz. Ya, Oh, yang ya dikumpulin. magang itu tidak jadi. Komplit. Enggak, kalau magang enggak. Oh, iya ya. Mungkin magang itu untuk kita ngajar gitu ya, untuk kita daftar daftar gawe mungkin. Ya Saya mungkin. pernah magang di sini di sini di sini. Yalah, hanya di UIN loh magang 3 kali. Iya, Magang 3 kali pas KKN, hanya iya UIN. benar. Iya. Iya, aku tanya teman-teman aku nih yang dari Unsri mana. Oh, magang belum? Belum, Bro. Kok aku lah 2 kali magang? Wow. Iya, itu Iya, karena kita itu dibagi. iya dibagi kan. Mereka tuh PPL namanya. PPL dan hanya sekali, sekali Iya PPL, benar. sekali KKN gitu. Ya. Jadi lebih banyak kita sertifikat dalam pengalaman belajar kayaknya. Lebih unggul. Iya. Iya, Dari situnya alhamdulillah. unggulnya. Oke. Nah, jadi itu bentuk fisiknya itu fotokopi warna atau memang yang asli gitu kumpul ke sana. Kalau untuk bentuk fisiknya itu yang fotokopian, Fotokopi hitam putih atau warna kak? hitam putih, Oh, hitam putih. kayak biasa. Kayak biasa. Jadi kumpul ke sana hitam putih. Mm. Nanti pas lah kita kumpul dapat apa sih kak dari fakultas supaya daftar kompre? Oke, alurnya gini, kalau mau Iya. daftar kompre kita ke prodi dulu, Oh iya. itu dapat ACC dari Bu Silvi. Iya Bu iya. Silvi itu nanti mau ngecek berkas kita lengkap atau tidaknya. Iya iya. Kalau udah lengkap, nanti kita mau minta tanda tangan ke Ibu Hartatiana, formulir formulir pendaftarannya. Terus udah itu kita upload ke Silayak. Kita buka dulu tuh aplikasi Silayak, ada daftar ajuan. Daftar ajuannya yang kompre kita upload. Nah, udah dapat, kalau udah ACC di Silayak baru bisa kita ngumpul berkas fisiknya ke fakultas. Karena Oh. fakultas itu memerlukan bukti ACC Silayaknya. Oh iya iya. Kalau udah kita kumpulin semua, baru tunggu jadwalnya keluar sama prodi juga. Iya. Iya. Jadi dapat silayak dulu ya. Oh iya, kalau boleh tahu di, kalau link untuk Ya, skripsi itu ada skripsi ya kalau nggak salah, sama silayak bukan? Yang skripsi itu? Bimbingan kalau atau apa sih yang kalau ada tuh? untuk kakak kemarin bimbingan TA, bimbingan tugas akhir Oh, bimbingan PA. sama Itu Silayak. website ya bimbingan Nah, PA. Website atau aplikasi? iya, website website TA, Website ya, website. tugas akhir. Ya. Bimbingan akhir. Habis itu baru daftar kompre dan kompre itu tergantung dosen ya. Kakak itu berapa dosen sih kompre kemarin? Ya, benar. Kemarin kita semuanya itu sama dosennya 7. Kalau 7 mata kuliah 7 dosennya. Oh, 7 mata kuliah. Itu mata kuliahnya kita milih atau kita dipilihin sih? Itu ketentuan dari prodi mata kuliahnya. Semua Oh, mahasiswa yang kompre pada hari itu semuanya sama. oh sama. Jadi Mata kuliahnya sama. mata kuliahnya sama. Ya, ya, ya. Wow. Jadi diuji lagi ya. Kusangka pas sudah keluar nilai itu sudah melayang sudah lah. Catatan-catatan lama itu silakan ditinggalkan, move on. Ternyata Iya, nggak gitu. Nanti diujiin lagi di di pas comeback akhir. lagi ternyata. Tapi sudah ada yang kebuang. Benar.
Ayo, ini ingat teman-teman, jangan dibuang catatan Anda. Mungkin itu akan bermanfaat di suatu hari nanti. Hmm, iya. Nah, nah setelah daftar kompre nih. Tapi kalau lihat di SIMAK kompre itu gak ada nilainya kan? Gak ada di SIMAKnya maksudnya, gak ada mata kuliahnya kompre itu. Iya, Jadi, benar. jadi Kayaknya kompre ini emang dari iya. Jadi gak ada di SIMAK tadi, tetapi nilainya itu berpengaruh untuk masuk ke skripsi kan? Betul kan? iya, karena syarat munakosa itu salah satunya nilai kompre kita. Kompre. Syarat munakosah itu bergantung Iya, keluar bisa akan di bisa kompre. akan bisa munakosah jika kita sudah kompre gitu ya. Nah, Iya, benar. kalau kita sudah kompre nih, sudah kompre, sudah selesai nih. Nah, kita daftar yang namanya itu munakosa ya kan? Nah, di munakosa itu apa sih persyaratannya setelah daftar Iya. kompre? Dan nilai kompre itu di mana sih keluarnya kalau nggak keluar di SIMAK gitu? Oke, nilai kompre itu dari prodi langsung nanti diumuminnya dalam bentuk PDF kalau kakak kemarin. Untuk syarat munakosanya itu nggak terlalu banyak sih. Kita juga daftar munakosanya itu dari Silayak, sama kayak kompre tadi alurnya ke prodi dulu. Nanti dicek oleh Ibu Silvi, itu syarat berkas-berkasnya, kelengkapannya, Ya. minta tantangan Ibu Hartatiana, formulirnya, terus daftar ke Silayak, upload berkasnya. Itu kalau nggak salah KTM-nya dilegalisir, Oh, bukti pembayaran terakhirnya dilegalisir, ya. Itu KTM-nya legalisir terus kemana kak? daftar nilai Eh, eh, KTM-nya legalisirnya ke BAK. oh BAK, bukan Bank Sumsel Bubble gitu. Ya, Oh, ah, itu iya KTM ke BAK, kalau bukti pembayaran ke bank yang tempat kita oh iya. pembayarannya, Kok aku tempat kita bayar. Nah, kemarin jadi salah aku itu ya. Aku KTM itu ke Bank Sumsel Bubble loh. Iya kemarin itu pas butuh legalisir kan. ya Tapi kan itu dari kampus ya. oh iya, tapi diterima sih walaupun legalisir itu mungkin pengurusnya nggak tahu. Oh ya, coba kak lanjut kak tadi kak. Setelah legalisir tadi. Ya selanjutnya itu KTM legalisir, bukti pembayaran dilegalisir, Ya. terus nilai kompre kita, apa ya tadi? Terus Dilegalisir apa lagi ya? juga. Sertifikat. Nilai komprenya Kalau dilegalisir untuk juga, Pak. nilai komprenya nggak dilegalisir, Oh, ya. nggak. Sudah. Terus surat persetujuan dari pembimbing, pembimbing 1 dan pembimbing 2, itu perlu tanda tangannya. Terus nggak terlalu banyak sih, kakak lupa itu aja sih yang kakak ingat, nanti di Selaya ada kok. Iya. Iya. Ya yang pasti nanti akan muncul di Silayak ya. Tapi Silayak saya kan nggak muncul, Kak. Kan Iya. belum skripsi. Kan tatapan Oh, nggak kosong. muncul. Kan nggak bisa ngupload kami kalau belum, karena kalau nggak salah kalau saya buka Silayak tuh ada minimal SKS gitu. Baru bisa masuk ke menu-menunya. Sama Iya, kayak itu transkrip nilai. Oke. ya ya kan? Karena Silayak, Simak sama apa namanya itu? Yang LP2M, KKN itu kan nyatu semua sistemnya. Jadi apa yang ada di SIMAK nilai kita tuh terhubung semua ke sana kan. Ya lah dirancang sama Iya, Pusti PD benar. lah intinya itu. Kayak gitu jadi. Jadi kalau sekarang saya buka Iya. Silayak itu pasti kosong, nggak bisa dibuka itu. Apa sih ada upload nggak tahu. Nggak tahu. Memang benar-benar nggak tahu karena Iya, kosong emang gitu. belum bisa. Karena masih terkunci. Karena kuliah ini kayak game gitu ya. Ada stage ya. Wah, filosofi sekali saya. Jadi kayak game. Jadi kita harus lewati stage-stage ini supaya level berikutnya terbuka. Sama lah kayak ini kan website ini. Jadi kita Oke, harus benar. harus benar melewati itu. Kayak KKN kan 90 SKS kan. Kalau nggak 90 SKS, LP2M-nya nggak kebuka itu. Daftarnya itu nggak akan kebuka. Iya, iya. Karena di situ ya karena sistem ya. Kita nggak bisa melawan sistem kalau gitu. Nah, nah ini kan Iya, benar. sudah selesai nih munakosah. Selesai ya munakosah. Benar kemarin yang itu yang booming soalnya kemarin. Nah, gimana Iya, sih rasanya alhamdulillah makosah? udah. Rasanya itu apakah ada cenak-cenut, apakah ada ketegangan, apakah ada kelucuan itu pas munakosah gitu.
Apakah ada mabar Kalau tegang munakosa? mah pasti itu sebelum menakosanya. Apa? Apakah ada mabar munakosa kakak ini? Misalnya, wih, tolong masuk ke Zoom aku nih, kalian lihat aku munakosa. Mabar aku. Atau gimana gitu? Rasanya mendegang. Enggak. Hmm. Kalau munakosa kemarin ya tegang tuh pasti kalau Iya, sebelum sebelum apa detik-detik menjelang iya. munakosanya. Nah, kalau udah munakosanya itu karena pengujinya itu memang dari Sempro sampai kakak dari Semhas sampai munakosa itu sama pengujinya. Hmm, sama. Pengujinya. Oke. Ya, kalau munakosa itu yang dibahas tetap bab 1 sampai bab 5. Oh, iya. Terus tapi lebih ke gimana ya? Lebih detail lagi Lebih dalam lagi jadi kita pembahasannya. ditanyanya oleh penguji. Ya, kalau Semhas kemarin kan kayak dasar-dasarnya aja tuh. Kalau Munakosa ini lebih kayak gimana kita nganalisisnya, terus ditampilin semua tuh validasinya, cara kita validasinya, validasi soal, validasi isi. Terus juga lebih apa ya, lebih diperbaiki lagi skripsinya. Kan itu kalau udah Munakosa pasti skripsinya kan harus dicetak tuh. Iya. Itu kan harus lebih bagus lagi skripsinya. Mm-mm. Nah, terus masih tetap ada revisi kalau sudah Iya. monokosa. Pertanyaan itu hampir sama. Kayak Semhas kemarin tentang hasil penelitian kita, tentang kesimpulan kita dari hasil keseluruhan penelitian kita kan. Oke. Itu semua ada perbaikan, ada saran dari penguji, ada juga pertanyaan. Itu aja sih. Semuanya tentang isi apa yang kita buat. Intinya kalau kita yang bikin, insya Allah semuanya bisa kejawab. Kejawab. Jadi kita harus pegang teguh pendirian kita bahwa Nah, skripsi kita benar, kita harus pertahankan gitu ya. Skripsi aja dipertahankan apalagi ya dia. benar. Iya. Asik. Oke. Ya. Oke. Nah, itu kakak berapa lama sih durasi di Monakosa itu? Akan saya lihat itu pernah ada yang Monakosa sampai 6 jam, 7 jam. Kataku capek itu. Kalau kakak berapa lama sih? Enggak. Kalau kalau kakak itu dari prodi memang sudah ditentukan jamnya. Oh Satu ya. mahasiswa itu 1 jam 1 jam. ujiannya. Ya, ya. Nah, ya. Lebih disiplin jadi Kalau kak. lebih dia nggak banyak, kalau kurang dia juga nggak banyak. Oh, kurangnya nggak banyak. Jadi itu di 1 jam lah itu ya kayaknya. Oh, nggak lama ternyata ya untuk tegangnya itu. Ya, Kalau iya yang lama benar. itu kalau sampai 6 jam gitu, wah itu tegang benar-benar tegang itu. Ya, itu Ya. udah kebantai banget itu. Oh ya kak, pas ini kak itu seminar-seminar itu yang ditampilin itu yang awardnya atau kakak bikin powerpointnya gitu yang ditampil ke? Oke, untuk ujian dari seminar proposal, ujian seminar hasil, dan munakosa itu kita pertama presentasi dulu, Iya, presentasi PowerPoint. ya. Kita ngasih pembimbingnya itu bentuk PDF dari skripsi kita. Jadi kita hanya presentasi, udah presentasi sekitar 10 menit, Ya. nanti baru tuh ada penguji pertama mau ngasih kita pertanyaan. Udah itu aja Ya. terus aja sampai penguji kedua. Gitu Oh, alurnya. iya, iya, iya. Lebih enaknya itu lama-lama presentasinya ya, biar cukup 2 jam. Jadi pas nanya itu tinggal 10 menit. Nggak boleh lama, Oh, nggak boleh lama presentasinya ya? itu Oh, nggak boleh lama. maksimal cuma 10 menit. Iya. Karena aku kan hobi ngomong. Kalau aku Hmm. presentasi itu 1 jam itu untuk aku dewek itu yang ngomong. Jadi tidak boleh Eh, lama ya guys. Jadi pas kita lama mungkin ditegur. Tek tek tek. Ren ren ya ren. nggak boleh. Waktu ren waktu. Ya benar. Mungkin. Suruh Jadi cepet. disuruh cepet jadi ya. Tapi kan kalau terlalu cepat juga nggak akan sempurna apa yang kita sampaikan. Cia. Ya benar. Oke kak. Nah ini kan sudah ini. Sudah munakosah. Nah, udah munakosah, sudah revisi Kak untuk anu ke depannya. Masih OTW Karena atau sekarang posisinya dosen kan semua iya lagi cuti nih dan iya lagi tapi cuti. belum bisa bimbingan. Iya, belum bisa. Ya, alhamdulillah revisinya udah tapi belum bimbingan. Belum bimbingan. Oh ya. Jadi targetnya itu bulan berapa Kak Kakak mau daftar wisuda? Bulan 1 ini ada wisuda loh. Kalau untuk bulan 1 kan udah
nggak kekejar tuh, nggak kekejar. Eh, Kalau bulan berikutnya insya Allah. bulan 3 bulan 3 atau bulan 4 ya kemarin kuliah jadwal. Iya, Ya jadi nggak tahu bulan kapan adanya udah belum. iya iya. Tapi tetap 3,5 tahun karena yang dihitung itu sampai munakosa. Iya kan? Yang dihitung itu sampai munakosa karena aku tahu cara perhitungannya. Iya. Iya. Jadi ini salah satu guys, ini salah satu kandidat yang akan wisuda offline. Iya. Kan di wisuda offline itu Amin. wisuda offline online ya sekarang ini. Karena masih pandemi jadi akan ada yang offline, ada Mm-mm. yang akan yang online gitu. Yang offline-nya itu hanya dua per prodi. Dua orang per prodi. Jadi satu yang prestasi akademik Ya. dan satu yang non akademik gitu ya. Akan dipilih dua orang saja. Ya. Hmm. Iya, karena setiap itu Yusidio atau wisuda saya diajak, saya diajak untuk jadi panitianya. Jadi kalau kakak datang gitu, wis ternyata kak Ira, wah itu nanti aku zoom in lah. Kan yang pegang kameranya itu tim sini Amin. zoom in, Ya. wah Ira Soraya, set. Ini bu cekrek, ini bu anak Eh, buah ibu bu. Ya, kalau masih dipanggil sama Pak Rido, Ren, ada ini. Kalau masih di calling Pak Rido sama tim dari dekan, ya semoga kita ketemu di wisuda gitu. Amin. amin. Ya, ya, Nah, ya. iya, supaya lebih berkesan ya. Yang offline itu biasanya lebih berkesan gitu. Nah, oh iya kak, yang selanjutnya nih, Ya, benar. nih pertanyaan ada gak sih apa? Ada ini. Ini kesan pesan kakak pas kuliah nih dari awal masuk nih. Ada gak sih yang berkesan pas kakak kuliah ini? Tadi membahas akhir nih. Saya mau flashback lagi nih ke awal nih. Kesannya pas kuliah. Maksudnya pesan dan kesan Ada apa ya? Kalau yang membekas gitu pas kuliah 3 tahun setengah di UIN ini, apa sih yang membekas yang bikin rindu nantinya dan juga bikin memorious gitu. kalau bikin rindu tuh ya pasti kalau nih pernah nih kan itu dulu matematika kan pindah ke saintek ya pernah Iya, ya iya. ke lantai atas tuh. Itu kakak tuh masih tinggal di Jakabaring kan, Wow. jadi agak jauh ke UIN tuh. Jauh. Nah, posisinya udah mau masuk ya kan. Mm-mm. Aduh, udah jalan tuh dari depan kan dari depan gerbang UIN tuh. Mana naik lantai atas ya kan. Itu rasanya nggak nyampe-nyampe tuh kalau udah mata kuliah mau mau apa? Mau Ya, mulai. boleh. Aduh, itu mungkin menurut kakak perjuangan ya banyak kak banyak lah kalau perjuangan dibilang perjuangan nggak bisa disebutin satu persatu pasti ya intinya banyak suka dukanya lah kalau kuliah ini ya kan mulai dari ya sukanya alhamdulillah bisa sampai saat ini ya kan kalau dukanya ya pasti banyak mulai dari kayak mau ya pasti di segi finansial ya kan bayaran tuh Ya. pasti semua bisa ngerasain lah. Terus kalau kakak juga semester-semester awal kakak tinggalnya sama nenek tuh di Jakabaring. Hmm. Itu kakak apa? Organisasi kan awal-awal tuh pasti tuh maba kan Iya, ikut tuh. iya, itu pasti Nah, itu. karena posisinya jauh ya kan karena posisinya jauh dari kampus, ongkos juga besar kalau dari Jakabaring ke UIN. Kakak mikirnya, kalau mau kumpul-kumpul organisasi ya kan, mau naik angkutan umum ya kan, Iya. mending ongkosnya buat kuliah ya kan, Iya, buat kuliah benar. besoknya Iya, misalnya gitu. benar-benar. Nah itu kendalanya kalau kakak itu akhirnya nggak aktif tuh di organisasi ya kan. Kakak ngekos juga baru pas semester 5 itu baru memutuskan buat ngekos karena kemarin kan magang tuh, magang 2. Iya. Magang 2 itu kan nih kakak dapetnya di Pak Jo. Jadi nggak mungkin bolak-balik. Kakak juga Iya. pernah bolak-balik Indralaya ke tempat magang itu seminggu.
Nah, disaranin lah tuh sama teman, enaknya ngekos aja katanya Iya. sama sama aku katanya. Oh iya, iya. Jadi nggak susah bolak-balik kan. Iya, Nah, jauh. jadi terus ngekos lah mulai semester 5. Jadi ya itu selama semester-semester sebelumnya kakak tinggalnya di Jakabaring. Itu pernah pulangnya kan kalau semester-semester awal kita pulang keluar jam kelasnya aja bisa jam, mana lagi mau nunggu TM ya kan, Iya, terus musi tuh mau nunggu TM udah kehabisan TM tuh sore-sore, mana jauh pula ya jauh. kan, pernah aja setelah maghrib baru sampai tuh ke rumah ya kan. Iya, Ya iya. gitu aja, kalau perjuangannya ya disyukuri aja lah, Iya. dijalanin aja. Iya. Perjuangan itu akan membuahkan hasil yang manis gitu. Asik. Ya benar. Iya, iya. Oh ya, pesan nih untuk pesan untuk teman-teman kakak yang belum selesai dan juga untuk adik-adiknya itu ada pesan nggak untuk mereka supaya lebih termotivasi dan bisa mengejar jejak kakak gitu. Oke, untuk pesannya, menurut kakak bisa-bisa kita untuk memanage waktu. Menurut kakak, lulus cepat itu pasti impian semua orang, tapi itu Iya. juga pilihan. Hmm, Oke, nah maksudnya pilihan di sini, misal nih, itu banyak faktor yang menyebabkan kita bisa cepat lulus nih. Mulai dari faktor pembimbing, faktor diri sendiri, itu faktor lingkungan kita juga. iya. Nah, kalau pembimbingnya cepat respon, misalnya nih, walaupun pembimbingnya sibuk atau gimana, misalnya pembimbingnya cepat respon, udah dibalas pembimbing tuh, tapi kitanya nggak cepet revisi misalnya, Iya. nggak cepet revisi, nunda-nunda misalnya kan, itu sama aja, lama juga ya kan. Iya. Misalnya kita cepet nih revisinya, tapi pembimbingnya agak lama Lambat. responnya, itu nah lambat juga. Kalau lingkungan kita juga kan yang menentukan, teman-teman Iya. kita nih, yang ngedukung kita, yang kamu udah revisi belum? Ini belum, bimbingan belum? Yang mengingatkan kita tuh. Iya. Itu juga mendukung sih, faktor pendukungnya. Nah, itu salah satunya. Jadi pesannya itu apa ya? Bisa tuh memanage waktu, terus carilah lingkungan yang bisa ya positif lah Positif dikatakan ya ya. bener. Terus untuk kedepannya ya ketahui aja kalau proses orang tuh beda-beda Hmm, dan jalan orang tuh udah diatur, nggak ada rezeki yang ketuker dan iya. takdir Allah itu pasti ya kan. Iya. Oke, semangat untuk teman-teman yang lain, semangat juga untuk adik-adik tingkat yang lain, semangat kuliahnya, dan jangan lupa tujuan awal kita, serta kita itu harus nentuin motivasi terbesar kita itu apa sih mau lulus cepat. Salah satunya orang tua kita ya kan, biar nggak bayaran lagi tuh, biar nggak Iya. susah lagi bayarin kita kuliah, Hmm, ya kan? Itu motivasi kita. Kita juga harus punya tujuan ke depannya, ya kan? Itu aja sih, kalau memang kita lulusnya nggak cepat, mungkin bukan dari kitanya, mungkin ada faktor lain ya kan, jangan salahin diri kita gitu. Itu aja sih. iya. Oke. Ini setelah kakak nih lulus deh S1. Kedepannya itu mau balik kampung atau mau ke luar lagi melihat dunia luar atau gimana sih plan kakak untuk setelah S1 ini? Kalau plannya sekarang ya, rencananya mau daftar CPNS dulu. Terus kalau kalau udah ada minat sih, kalau mau lanjut S2, kalau ya insya Allah, kalau itu mah rencana semua ya. Ya, Ya ya. gitu, mau daftar dulu CPNS, kalau kedepannya lulus, Alhamdulillah. Ya, semoga lulus. Amin. Untuk kerja selanjutnya itu belum ada sih, Belum ada. amin. Jadi semoga lulus ya di CPNS. Ini kan rencananya mau Amin. daftar CPNS, semoga lulus. Semoga ini sampai wisuda ini lancar, sampai hari hanya lancar. Dan kalau kita ketemu di Yusidium atau wisuda, kalau saya masih di calling Pak Rido ini, kalau di calling, Pak, tolong calling lagi, Pak. Soalnya lumayan honornya. Astagfirullahaladzim. Aduh, aduh. Eh, Akhirnya ya. Semoga di calling lagi dan kita bisa ketemu di sana. Jadi bisa
foto bareng gitu dan juga sharing-sharing Oke, lagi. Oke, amin. terima kasih Kak Ira, sehat selalu, Ya, selalu, dan juga sama-sama. semoga seluruh Amin. cita-citanya itu dapat digapai, seluruh impian dan plan kedepannya dapat tercapai juga. Ya, sukses terus. Oke, see you next time. Amin. Randy juga sukses ya buat Amin. konten-kontennya yang bagus-bagus tadi. Amin. Terima Ya, kasih Kak. 5, 4, 3, 2, 1. This is Randy's Podcast. ya sama-sama.